Kalau skor kamu bagus, pastinya kamu bisa mendapatkan fasilitas kredit di bank dengan mudah. Halo, aku Natalia Ayu Rizky Asti. Aku adalah seorang Unsecured Acquisition Specialist di Bank Danamon. Banyak dari kalian yang nanya ini soal kredit skor dan belum tahu cara membangun kredit skor yang baik. Padahal kredit skor yang jelek bisa bikin hidup susah nih. Jadi hari ini aku akan jawab pertanyaan kalian semua seputar kredit skor. Aku mau jawab pertanyaan pertama dari Fahma.cl. Halo Danamon, saya sedang ada kebutuhan mendadak dan mengharuskan untuk mengambil cicilan. Boleh diberitahu kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan agar cicilan saya bisa berjalan lancar? Hai Fahma, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kamu memutuskan untuk mengambil cicilan. Yang pertama tentunya kondisi finansial kamu. Menurut pakar finansial Prita Gozi, untuk bisa menjaga cash flow bulanan kamu tetap aman, pastikan cicilan bulanan kamu maksimal sebesar 30% dari jumlah pendapatan bulanan. Pastikan juga kamu bisa leluasa membayar tagihan per bulannya di luar beban kewajiban yang harus kamu bayar. Misalnya seperti tagihan listrik, air, memberi orang tua jika kamu sandwich generation, dan lain sebagainya. Nah, yang gak kalah penting, kamu wajib membangun kredit skor. Kredit skor adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur kelayakan dalam memberikan fasilitas kredit. Kalau skor kamu bagus, pastinya kamu bisa mendapatkan fasilitas kredit di bank dengan mudah. Walaupun kelihatannya sepele, tapi skor kredit ini juga berpengaruh banget untuk kehidupan kamu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Via_Alvia_101. Halo Danamon, boleh tahu kira-kira apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan skor kredit seseorang? Halo Via Alvia, kredit skor umumnya ditentukan berdasarkan pada pendapatan bulanan, jumlah tanggungan, jumlah pinjaman dan cicilan, skor kolektibilitas kredit, dan faktor lainnya. Ada 5 tingkatan skor kolektibilitas kredit. Biasanya ditunjukkan dengan nilai 1-5 yang bisa dilihat di lembar tagihan pinjaman atau kartu kredit kamu. 1 artinya pembayaran kredit kamu lancar. 2 jika kamu sudah dalam perhatian khusus. 3 jika pembayaranmu kurang lancar. 4 bank mulai ragu dengan pembayaran kamu. Dan 5 ketika kredit kamu dianggap macet atau tidak ada pembayaran sama sekali. Kalau pembayaran kredit kamu tidak lancar, akan sulit bagi kamu untuk mengajukan kredit. Dan jika nilai kolektibilitas kamu 5, siap-siap nih untuk masuk blacklist OJK. Selanjutnya ada pertanyaan dari Eva.gr. Halo Danamon, apakah saya bisa mengecek sendiri skor kolektibilitas kredit saya? Hai Eva, saat ini kamu udah bisa loh mengecek skor kolektibilitas kredit kamu sendiri. Nah, hal ini bisa kamu cek melalui sistem layanan informasi keuangan atau disebut SLIK yang disediakan oleh OJK. Fasilitas ini gratis, jadi kamu bisa cek sendiri skor kolektibilitas kredit kamu tanpa dipungut biaya apapun. Nah, nilai skornya sendiri itu dari 1-5. Semakin besar angkanya, akan semakin buruk kredit skornya. Selama skor kolektibilitas kredit kamu memiliki skor 1, berarti kamu di skor yang aman banget nih untuk ambil cicilan. So, jangan biarin skor kolektibilitas kredit kamu memburuk. Usahakan selalu disiplin untuk membayar tagihan tepat waktu agar skor kolektibilitas kredit kamu tetap aman ya. Ada lagi nih pertanyaan dari Portofolio Bila. Halo Danamon, jika skor kredit saya kurang baik, apakah bisa diperbaiki? Bagaimana cara memperbaikinya? Halo Bila, selama belum di blacklist, tenang aja, kamu masih bisa loh memperbaiki skor kolektibilitas kredit yang kurang baik. Caranya, kamu bisa mulai dari melunasi tagihan yang tertunggak. Lunasi tagihan dari yang paling lama hingga yang paling baru. Usahakan untuk tidak mengambil kredit baru sebelum kredit yang sebelumnya lunas.
Pastikan juga jatuh tempo tagihan sehingga usahakan untuk disiplin membayar tagihan sebelum jatuh tempo. Hal-hal tersebut akan membantu memperbaiki skor kolektibilitas kredit kamu secara bertahap. Selanjutnya ada pertanyaan dari Shakila Mahira _ Halo Danamon, bagaimana caranya supaya skor kredit saya tetap bagus meskipun saya menggunakan kartu kredit? Halo Shakila, kartu kredit sebetulnya memiliki banyak banget manfaat yang akan memudahkan setiap transaksi kamu. Tapi untuk menjaga skor kreditmu tetap baik selama pemakaian kartu kredit, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yaitu 1. Menggunakan cicilan 0% dengan program MOI atau MOI Statement. Yang kedua, bayar tagihan bulanan anti telat dengan fitur autopay di aplikasi di Bank Pro. Dan yang terakhir, sering-sering nih cek histori transaksi agar kamu bisa atur pengeluaran kamu. Nah, dengan begitu transaksi kamu akan tetap lancar dan skor kolektibilitas kredit kamu pastinya akan tetap aman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Heinzet_. Halo Danamon, jika saya menggunakan paylater, apakah itu akan masuk ke dalam skor kredit saya? Halo Hein, di zaman yang serba mudah dan instan ini, pastinya kita memang udah familiar banget nih sama layanan paylater, apalagi banyak banget platformnya. Paylater resmi biasanya sudah terdaftar di OJK, sehingga ketika kamu bertransaksi menggunakan layanan ini, akan otomatis masuk dalam riwayat kredit yang nantinya akan mempengaruhi skor kolektibilitas kredit kamu. Jadi, walaupun bukan layanan pinjaman dari bank, kamu tetap harus menjaga riwayat kredit kamu sebaik mungkin. Karena semua jenis pinjaman itu akan mempengaruhi skor kolektibilitas kredit. Oke guys, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga membantu kalian semua untuk tetap pegang kendali keuangan kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya.